Oh, belum ya? Iya. Baik, saya. Oh, enggak. Ruangannya putih ya. Ah.
PJ Wali Kota Malang Iwan Kurniawan STMM didampingi Asisten 2 dan Kepala Bapeda Kota Malang melakukan kunjungan ke 4 OPD di lingkungan pemerintah Kota Malang untuk melakukan rapat koordinasi atau rakor serta evaluasi terhadap OPD yang dikunjungi. 4 OPD yang dikunjungi yakni Dinas Kesehatan, Dinas Kominfo, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, serta Dinas PUPR Kota Malang. Dalam kunjungan keempat OPD ini, PJ Wali Kota Malang menggelar rapat koordinasi bersama Kepala OPD, Kepala Bidang, serta Kepala Seksi di masing-masing OPD untuk membahas isu-isu yang menjadi prioritas. Alhamdulillah hari ini juga saya melanjutkan dari hari-hari yang sebelumnya. Saya didampingi lagi dengan Sri Kandi ya, Asisten 2 Bu Kaban yang luar biasa ke 4 UPD. Ada Dinas Kesehatan, Pendidikan, Kominfo, sama terakhirnya di PUPR sama Pak Kadis PUPR. Dari hasil diskusi, saya apresiasi juga kepada kawan-kawan Dinas Kominfo, kemudian Dinas Pendidikan Kesehatan dan PUPR yang telah menyiapkan bahan paparan yang sangat komprehensif yang bisa saya pelajari secara singkat, mungkin secara cepat juga dengan adanya data-data komunikasi diskusi yang cukup luar biasa bagi saya untuk saya bisa menangkap beberapa isu-isu dan permasalahan yang prioritas. Isu permasalahan mungkin banyak di setiap UPD, tapi saya ingin menangkap beberapa isu-isu prioritas yang tentunya berdampak terhadap masyarakat yang memberikan pelayanan atau ketidaknyamanan atau gangguan tidak kenyamanan lah untuk kita di dalam melaksanakan pembangunan untuk Kota Malang. Misalnya satu contoh kita awali dari sini di Dinas PUPR, isunya kaitannya dengan banjir di Soekarno-Hatta ya, di mana tadi ya, satu yang paling fokus di Soekarno-Hatta ya, yang nanti untuk banjir-banjir yang kecil-kecil itu sudah kita sepakati untuk diintervensi dari kita. Tapi banjir yang besar kita perlu lagi mengusulkan karena keterbatasan anggaran, kemudian ada kewenangan juga yang harus ditempatkan dengan sesuai dengan kewenangannya. Akhirnya ada beberapa usulan yang nanti akan kita susun untuk bisa komunikasi dengan PUPR dengan provinsi ya, itu untuk banjir. Jadi isunya di sini banjir, sama yang kedua ada proses perizinan PBG ya, ada target sampai dengan 28 Agustus ini masih ada PBG itu 1.794. Komitmen kita bersama Pak Kadis komit untuk bisa kita selesaikan di akhir tahun Desember ini untuk melakukan langkah-langkah percepatan penyelesaian target yang tentunya untuk kepentingan masyarakat juga atau dunia usaha menginginkan adanya percepatan untuk perizinan PBG-nya. Mudah-mudahan target 1.745 itu bisa selesai di tahun ini sehingga itu bisa kita menunjukkan pelayanan kepada masyarakat untuk percepatan perizinan. Nah itu untuk yang di PUPR. Kemudian tadi kami ke Dinas Pendidikan, ya ada beberapa catatan yang saya minta ada diskusi lanjutan terkait dengan pemetaan
pemetaan terkait dengan jumlah sekolah, kemudian jumlah mahasiswa, ada pemetaan zonasi, mana yang ada rencana mau bangun SD, tapi zonasi itu harus di-clearkan juga. Karena dengan adanya kebijakan zonasi bisa terjadi di beberapa daerah, mungkin juga terjadi di Kota Malang. Ada sekolah yang zonasinya kapasitasnya misalnya 100, tapi zonasinya memenuhi 120 sehingga tidak bisa diterima 20-nya. Tapi ada sisi lain, lokasi-lokasi yang lain di SD yang sebenarnya kapasitasnya masih bisa, tapi dia zonasinya masih kecil. Apakah kondisi-kondisi seperti ini ada, sehingga kita perlu pemetaan lagi dan kita akan diskusi. Karena ada kaitannya dengan pembangunan sekolah. Kalau pembangunan sekolah sudah ditempatkan yang kurang, ini juga akan menjadi pengaruh. Tapi kalau pembangunan sekolah ditempatkan yang kapasitas zonasinya tinggi, tapi fasilitasi sarana sekolahnya kurang, ini harus kita tepat sasaran untuk melaksanakan pembangunan. Itu juga jadi isu. Kemudian ada kaitannya dengan sekolah target-target, ya, ada 58 target yang masih status rusak berat. Ada 1000 sekian rusak ringan, ada 50 sekian rusak sedang, ada 58 rusak berat. Saya bilang, gimana kita punya target, ya, di 2024 dengan resource yang ada, anggaran dari APBD, kota, provinsi, dana alokasi khusus, kemudian dari CSR, kita hilangkan tuh yang namanya 58 sampai dengan 2025. Sepakat gak kita? Karena ini kota loh, gitu. Jadi jangan sampai kota ada istilah rumah sakit, sekolah SD atau SD tadi, ya, yang lain nggak ada. SD 58, SMP nggak ada, ya. 58 ini kita tuntaskan supaya kita memberikan pelayanan, dan masa di kota ada sekolah SD yang masih rusak berat, gitu ya. Rusak ringan oke, rusak sedang nggak ada masalah menurut saya, tapi rusak beratnya harus kita nolkan di tahun 2025, ya, karena kita nggak bisa juga bicara 2024 karena anggaran sudah berjalan. Ya, kita akan coba di 2025 kita targetkan. Jadi hitung, petakan, sehingga pada saat nanti 2025 kalau ada anggaran yang kurang, kita bisa cari CSR, kita bisa minta provinsi, kita bisa minta pusat, atau kita mandiri dengan APBD kita. Ini kita akan petakan supaya 2025 tuntas dari rusak beratnya SD. Nah, ini juga salah satu hal yang menarik hasil diskusi kita dengan kawan-kawan di pendidikan. Nah, itu isu di pendidikan. Kemudian kesehatan, ya, ada beberapa isu di kesehatan terkait dengan mandatori, ya, yang harus saya minta titip kesehatan dan pendidikan, banyak sekali mandatori yang harus dilakukan, karena itu menjadi ukuran kinerja kita. Pada saat ada mandatori yang tidak dilaksanakan oleh pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, kinerjanya akan diukur tidak baik. Nah, ini kalau kita reward dari provinsi, reward dari nasional, itu hanya sebatas reward. Tapi pada saat ukuran kinerja itu akan bicara kepala daerah maupun Kota Malang secara institusi, kinerjanya kurang baik karena ada mandatori yang tidak bisa dilakukan. Nah, ini juga saya titip di kesehatan, termasuk ada apa lagi itu, Bu, ya, saya lupa. RSUD. Jadi benar ada isu RSUD, diharapkan untuk naik kelas dari yang sekarang kelas C menjadi kelas A. Itu ditargetkan 2027. Saya tanya sama Bu Kaban, kalau kita targetkan 2007 setuju, sudah kategori di Kota Malang tuh harusnya memang tipe A. Sarana, kemudian rumah sakitnya juga sebenarnya udah baik, tapi secara administratif harus kita tingkatkan, dan secara prosedur ada beberapa sarana-sarana yang harus disiapkan. Itu harus masuk ke dalam dokumen perencanaan daerah. Saya tanya Bu Kaban, belum, karena baru inisiasi. Tadi kita akan coba tingkatkan kelasnya. Tadi baru diskusi tadi, ada arahan juga dari provinsi, terinformasi di forum tadi, sehingga saya minta nanti di 2020 di RPJMD kita 2025-2009 harus dimasukkan untuk RSUD yang dari C menjadi D di 2027. Nah, sebelum 2027, 2056
harus penuhi beberapa kriteria programnya, kegiatannya, sarananya. Masih punya kesempatan kita di 2025-2026 sehingga 2027 kita siap untuk menjadi kelas A. Setelah kelas A kita harus jalani lagi. Jangan sampai sudah di kelas A, sarana implementasinya enggak. Nah, kita harus siapkan lagi di 2008-2009 RPJMD sehingga turun ke RKPD-nya, anggaran, program, dan kegiatan sudah selesai. Nah, itu beberapa isu yang saya rasa luar biasa. Memang capek dikit ya, tapi nggak apa-apa, kita semangat terus ya Bu. Tambah Ibu nih bosan nemenin saya, kalau saya nggak bosan karena saya anak kos di sini kan. Jadi dengan demikian komunikasi yang sangat baik, silaturahmi, selain kita diskusi substansi, kita juga silaturahmi. Tapi poin-poin kita dapat untuk apa yang harus kita lakukan, terutama saya melangkah 1 bulan ini, itu saja yang nanti saya rumuskan. Baru kita bicara implementasi. Saya harus ke pusat, saya harus kemana, kemudian kita harus materinya harus kita siapkan nih. Langkah-langkah isu itu tidak bisa kita sebagai isu saja, tapi kita harus siapkan apa yang menjadi isu, solusi permasalahan yang harus kita selesaikan. Gitu. Kalau di Disnaker Pak? Kominfo. Kominfo. Oh ya, Kominfo. Ya tadi Kominfo, satu, saya berharap ada yang pertama isu data statistik sektoral yang harus didorong. Sudah ada, mereka sudah terintegrasi cukup baiklah, tapi pemanfaatannya juga harus menjadi data itu menjadi starting awal untuk bicara program kegiatan di dokumen perencanaan. Ini sudah mulai belum? Sudah, kata Bu Dwi, dan ini saya memang waktu saya di PPD Kota Malang paling maju untuk datanya, data statistik sektoral melalui tahapan verifikasi, kemudian berita acara, kemudian disusun, direncanakan, kemudian dipublish, kemudian digunakan sebagai dokumen perencanaan, sudah terkonek sistemnya dari sistem informasi. Dan itu sudah memang reward dari waktu saya di PPD, kami sudah tahu untuk itu. Tapi kita tingkatkan lagi. Kemudian juga kaitannya ada publikasi, ya. Tadi digambarkan 2025 mereka teman-teman Kominfo usulkan untuk biaya publikasi yang masih belum atau alokasi di 2025. Saya bilang jangan, nanti saya dianggap sentimen dengan kepala daerah itu harus dilakukan publikasi terhadap program-program kerja. Sehingga tolong nanti Bu Asisten dan Bu Kaban ada kesempatan kita pembahasan dengan DPR atau kita internal. Publikasi itu harus dianggarkan karena nggak mungkin, ini kan salah satu bentuk publikasi juga untuk kita. Kemudian terkait dengan aplikasi, ini juga ada 137 aplikasi di Kota Malang, ada yang tidak aktif. Kemudian sudah dilakukan 27 penonaktifkan. Kemudian ada 20 sekian yang sedang berproses. Nah, saya minta tolong lakukan pemetaan dari 137 yang sudah tidak aktif, apa saja nama sistemnya yang sedang proses, segerakan untuk penetapan aktif atau tidak aktif, sehingga pada saat bicara 2025 jangan ada sistem yang sudah non aktif dianggarkan lagi, kemudian dilakukan ulang lagi gitu, karena tidak efektif dan efisien, masih bisa digunakan untuk yang lain. Jadi banyak sistem yang digunakan, bangun sistemnya, implementasinya, tapi tidak berdampak terhadap pelayanan atau overlap dengan sistem-sistem yang lain, sehingga tadi mereka akan dari 137 yang sudah diidentifikasi akan terus dilakukan verifikasi atau review untuk dilaporkan kepada Bu Asisten dan Bu Bunda untuk tidak terjadi realokasi lagi sistem-sistem yang tidak prioritas atau tidak perlu sebenarnya gitu, sehingga tidak ada pemborosan di dalam sistem anggaran untuk sistem. Mungkin itu. Pak, ini sempat disampaikan ada komunikasi dengan Diknas Jawa Timur bahwa masyarakat itu menginginkan adanya penambahan pembangunan SMA di Kota Malang, karena wilayahnya di Kota Malang, tapi kan kewenangannya di Jawa Timur. Ya. Nah, ini apakah juga sempat disinggung? Enggak, tadi di isu itu tidak ada, mungkin karena baru komunikasi belum resmi ya gitu ya. SD SMP belum ada informasi untuk itu. Yang SMA? Yang SMA belum ada. Nah, tadi isu itu nggak ada di
nggak disinggung. Nggak disinggung. Untuk sekolah rusak itu perkiraan butuh berapa Pak? Nah itu saya minta pemetaan. Tadi yang dimunculkan target 58 SD. Saya bilang hitung, targetkan 2024 sampai 2025. Ada bantuan dari dana alokasi khusus 9 miliar, ada untuk pembangunan baru, ada untuk rehab. Nah rehab itu akan di breakdown. Itu dari DAK. Apalagi ada nggak dari APBD? Ada. Tolong petakan itu dan tolong prioritaskan yang 58 itu. Itu berarti itu membahayakan atau gimana maksudnya? Nah, saya juga belum tahu. Jadi kalau yang digambarkan tuh belum aja. Jadi saya minta petakan itu. Yang dimaksud sedang, ringan, berat itu lagi disusun. Nanti ada edisi pertemuan lanjutan teknis lagi untuk memaparkan khusus untuk bicara capaian target untuk penyelesaian 58. Kapan bisa ditinjau untuk bisa memastikan? Rencana saya setelah pemetaan ini kita akan tinjau. Karena tadi lokasinya di mana juga sudah ada, tapi karena waktunya singkat ya, saya harus kesini. Saya kasih ruang dulu untuk teman-teman menyusun, termasuk ini juga ya Pak. Paling banyak dari 58 itu Nggak tahu saya datanya itu. Mungkin kecamatannya itu. Nggak hafal. Jadi belum dipetakan karena kemarin ini ada kondisi targetnya dan saya minta data itu untuk. Kalau biasanya ada yang di pinggir-pinggir itu, yang jarang terpantau biasanya. Ya. Itu biasanya. Saya juga luar biasa kan. Sementara Kepala Dinas PUPR Kota Malang mengatakan bahwa dalam rakor bersama PJ Wali Kota Malang telah dilaporkan terkait penanganan masalah banjir di Kota Malang. Telah dilaporkan terkait pembangunan jegging serta bosem. Hal ini untuk mengatasi banjir di Kota Malang. Bahwa di tahun ini di PAK ini nanti kita akan lakukan forensik. Tahun depan kita lakukan review DED ya. 2026 kita programkan untuk konstruksinya nanti dari hasil review DED itu. Itu Pak, yang salah satunya banjir yang yang salah satu. Yang lainnya apa Pak? Kira-kira? Ya kita kan yang paling banyak itu kan terkait dengan yang urgen itu ya. Terkait dengan banjir, terkait dengan busem. Nah terkait dengan busem Pak PJ kan yang penting masalah status lahannya clear dulu. Jadi harus di clear and clean kan dulu. Yang bareng itu? Iya. Pembangunan busem di Bareng. Ya, kemudian terkait termasuk juga dengan jalan untuk jalan kembar ya, yang di Danau Jongge sampai itu kan sekarang masih terkendala ya ini karena masih ada 3 rumah. Jadi dari Pak PJ tadi juga nanti akan mengkomunikasikan dengan kabupaten nanti tapi untuk kapannya belum kita rencanakan karena target dari Pak PJ, target utamanya dulu adalah clear and clean terkait lahannya dulu. Kalau yang di kita kan sudah clear, untuk yang di wilayah Kota Malang karena dari total sekitar itu kan total kan 2,1 ya, yang sudah kita bangun kan 1,3. Kita tinggal 800 meter. 800. Itu yang checking? Bukan, yang jalan. Oh jalan Jongge. Kita tinggal 800 meter untuk tembus ke sulfat di sana. Pak, untuk pembangunan yang itu checking di tahun 2026 konstruksinya menelan biaya berapa kira-kira? Oh, kita belum tahu. Kan baru kita tahu setelah dari review DED nanti. Kan dari review DED kan baru diketahui nanti. Siap. Kalau yang SUHAT untuk perencanaan banjir SUHAT? SUHAT tadi saya sampaikan jadi nanti dari Pak PJ ini sudah memerintahkan kami untuk menyiapkan surat usulan ulang. Jadi pada saat Pak Wahyu kemarin masuk kan kita kirimkan usulan itu ke provinsi karena diminta provinsi, tapi sampai sekarang kan belum ada perkembangannya. Nanti ini perintah dari Pak PJ, Pak Iwan untuk kita segera menyiapkan surat. Berarti uji nyali kesaktian dari Pak PJ gitu. Iya. Tapi tetap sama kita pakai usulan DED yang sama. Jadi kalau sesuai DED kita kan kebutuhannya sekitar 150. Untuk karena DED-nya? Karena kan tidak hanya drainase, termasuk kawasan juga kita akan tata pedestriannya juga biar lebih enak lah. Berarti yang di pinggir itu iya lainnya apalagi Pak? Itu sementara yang kita didiskusikan. Iya. Itu yang cuma yang prioritas kan Pak PJ kan karena ini harus mendapat dukungan
dari pusat maupun dari provinsi itu yang suhat itu. Suhat. Ya, untuk yang apa? Untuk yang jagging, karena kan belum tahu hitungannya gimana anunya. Nunggu nanti. DD. Iya, nunggu review DD nanti. Ya jelas nanti review DD kita alokasikan di tahun depan 2025. 2025. Yang sekarang untuk forensiknya dulu. Yang forensik berapa ya Pak? Apanya? Yang lab forensiknya, uji forensiknya itu. Anggarannya? Iya. Anggarannya kita kemarin alokasikan 500. 500 juta. Iya. Siap. Simon Alfredo melaporkan.